Ke situ mainan kereta gantung. Kereta gantung dinyali untuk menyeberangi sampai ke sana. Ini digunakan untuk anak-anak yang umur 10 tahun ke atas. Kalau untuk saya nggak diterima. Emang badan saya kan anak-anak kecil aja. Guys, jumpa lagi dengan aku, Miss Oida Paris. Hari ini aku ingin ajak kalian untuk mengunjungi Paris Place yang ada di depan rumahku. Permainan-permainan apa yang pemerintah aku suguhkan untuk anak-anak yang tidak liburan keluar Paris, dan kebetulan tiap tahun diadakan di sini. Jadi buat kamu yang penasaran, ikutin aku terus yuk. Aku mau ke Paris Place. Kebetulan dekat rumahku. Jadi Paris Place ini adalah pantai buatan. Pantai buatan yang menyerupai pantai yang dibuat di pinggir danau Kanal Seine. Kebetulan depan rumahku itu ada kanal Seine-nya, sangat luas, besar, sampai Bobigny, daerah Bobigny. Pokoknya sepanjang Seine itu pasti dibuat Paris Place sama pihak gubernur Paris, Anne Hidalgo. Jadi aku ingin tunjukin sama kalian fasilitas apa aja yang untuk keperluan anak-anak bersenang-senang saat liburan di Paris Place. Ya, kebetulan memang depan rumah sih, jadi nggak enak. Tiap saat saya kalau mamanya lagi boring atau memang lagi bosen, situ saya pasti nongkrong depan rumah. Fasilitasnya apa aja ada. Nah, makanya ya banyak permainan untuk anak-anak aktif, anak-anak liburan. Nanti saya keunjukan, saya kasih unjuk. Ada kafenya juga, semuanya ada. Buat main boot, babana boot itu ada. Kapal-kapal kecil yang kita ayuh sendiri itu ada. Kanyo juga ada. Jadi kalian bisa tahu apa aja yang difasilitasi di Paris, tempat rumahku 19 ya. Nah, ini Paris Place-nya, biar kalian tahu. Kita masuk ya, masih sore, jam 1-an untuk kita yang ada di sini itu masih sore sekali. Tapi tantangan kadang saya dingin, saya coba. Nah, ini tuh permainan pertama ya. Ini bayar mungkin besar 8-7 euro untuk anak-anak sekali main. Lihat anak-anak nih.
lompat jumping ya. Kita lihat. Nah, seperti itu. Ini uji nyali ya. Nah, satu lagi dari sana datang. Lihat ini. Ini permainan uji nyali buat anak-anak yang 10 tahun di zone plus. Nah, ini permainan untuk anak-anak menggambar apa aja, terus dengan dibuat rumah-rumahan seperti itu ya, rumah-rumahan. Ini ada restorannya segala. Jadi ini belum dibuka, nanti jamnya pasti sudah dibuka, siangan dikit pasti sudah dibuka. Jadi seperti itu yang saya lihatin. Yuk. Nah, ini Paris Plage. Jadi kalau buat kalian harus tahu, Paris Plage itu pantai buatan yang didirikan sudah lama sekali sama pemerintah setempat, dan tiap tahunnya ini di daerah rumah saya selalu diadakan seperti ini. Nah, ini restorannya bisa kalian lihat kan restorannya. Ini juga restorannya untuk bersantai, ibu-ibu, bapak-bapak, restorannya. Dan ini pun ada panjang sampai di seberangnya ada. Kalau buat kalian yang ingin bersantai, saya tiap sore pasti bersantai di sini. Ini disediakan bangku-bangku ala-ala pantai. Kadang saya kalau lagi cuaca panas, saya bersantai di belakang saya ini. Tuh, lihat kan? Ini kalau panas pasti saya bersantai di sini. Nah, ini salah satu permainan untuk anak-anak. Bisa kalian lihat kan? Tuh kapal kecilnya. Kapal kecilnya ini untuk dihuni 2 orang. Jadi orang yang dewasa harus menemani anak-anak yang kecil. Ini dispesialkan untuk anak-anak. Memang di Paris Plage ini dispesialkan untuk anak-anak. Bisa kita lihat itu permainannya. Nah, dulu di Indonesia mempunyai ini, tempat-tempat ini untuk bermain. Adanya di Senayan kalau tidak salah. Nah, orangnya ngantrinya panjang sekali. Ini dia. Tuh, jadi anak-anak selalu bermain perahu yang hanya sebatas berapa meter persegi untuk bermain anak-anak. Gitu ya. Satu ininya dibeli di sini. Di belakang saya ini tempat untuk beli tiket untuk main anak-anak, untuk main-main di situ. Jadi beli tiketnya di situ, beli tiketnya di sini untuk anak-anak. Lalu anak-anak ini mereka antri sampai di situ. Jadi anak-anak ini antri di sini. Lihat tuh, harus menggunakan pelampung. Kalau nggak pakai pelampung tidak boleh. Jadi di atas umur 10 tahun ke atas harus main itu. Nah, bisa kalian lihat ini permainan ini.
ini lebih besar. Anak-anak yang umur 10-12 tahun suka dengan ini, permainan ini. Nah, saya akan tunjukin lagi sepanjang jalan daerah rumah saya ini, dari ujung yang kalian lihat di sana sampai ujung di sana itu tempat permainan. Jadi hanya untuk orang-orang sahabat dia. Jadi untuk orang-orang dewasa dikasih tempat duduk-duduk bersantai untuk berjemur. Dan ada tempat untuk bermain, namanya untuk bermain olahraga bola yang spesial sekali di sini, namanya bola apa ya? Bola tendang. Jadi kalau bola kecilnya kena ke bola yang besar, dia akan menang. Sistemnya seperti itu permainannya. Ada 3 bola. Nanti ya kalau saya temuin orang-orangnya, saya akan kasih unjuk sama kalian. Saya kasih unjuk kalian permainan tersebut sangat terkenal di Paris. Tradisional bola tersebut sangat-sangat terkenal. Orang pasti main permainan itu. Nah, ini saya sudah mau sampai ke kolam renang buatan yang ada di Kali Seine ini. Yang entah bagaimana caranya dengan pemerintah setempat membuat ini kolam renang jadi bersih, higienis. Aku akan perlihatkan kalian dari atas di mana kolam renang tersebut bisa terlihat sangat jelas. Sebab kalau saya lihat dari bawah, tidak keseluruhannya terlihat jelas kolam renang tersebut. Jadi hari ini spesialis Paris Plage, pantai buatan Paris, di video saya ini yang saya buat buat kalian, biar kalian tahu kalau di Paris semua kegiatan pasti yang berhubungan dengan masyarakat dinomor-satukan. Dan aku harap di Indonesia juga demikian ya, untuk publis tempat hiburan masyarakat pada khususnya. Nah, bisa kalian lihat ini di belakang saya. Bisa kalian lihat ya, itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolam renang yang dibuat sama pemerintah sini, sama gubernur sini, Anne Hidalgo, dari air kali yang jernih ini. Jadi tidak sembarangan pemerintah setempat membangun kolam renang gratis ini untuk masyarakatnya. Sebelumnya air yang digunakan sudah difilter, sudah dibersihkan, jadi masyarakat setempatnya bisa menggunakan dengan baik, berenang dengan baik, tidak merasa takut dengan hal-hal yang terjadi pada kulit mereka. Jadi ini benar-benar steril, bersih. Ada 4 kolam renang untuk dewasa, untuk yang sedang, dan anak-anak serta balita. Dan di sekelilingnya bisa kita lihat itu mereka memproteksi dari kapal-kapal yang di belakang saya sana, yang diperuntukkan untuk disewakan jalan-jalan di seputar Seine ini, ya.
Jadi memang sebelumnya pemerintah setempat sudah memikirkan jauh hari, dan Paris Plus ini dibangun setiap tahun. Setiap tahun Paris Plus ini dibangun dari tahun 2010 lebih sudah dibangun di sekitar rumah saya. Tapi sepanjang Seine dimanapun pasti ada Paris Plus. Gitulah. Sekarang aku ingin menunjukkan dengan kalian berputar keliling sampai ke seberang sana, itu masih Paris Plus. Apa aja yang mereka bangun, kegiatan-kegiatan apa aja untuk anak-anak atau masyarakat setempat. Oke? Yuk, jalan lagi. Jalan lagi. Nah, itu di belakang saya bisa kalian lihat. Membangun kolam renang mereka tidak sembarangan. Mereka ada untuk tempat menyimpan baju, tas, serta tempat untuk berduduk. Setelah berjemur, ada parasolnya, payung, dan sebagainya. Jadi benar-benar mereka membangun mirip seperti yang ada di pantai-pantai. Nah, untuk menunjang semuanya, ini ditutup pagar dari luar agar orang yang di luar seperti saya lagi jalan ini, mereka tidak mengganggu yang ada di dalam. Dan kolam renang ini gratis. Saya sudah coba 2 hari yang lalu, tapi nggak kuat, dingin. Airnya dingin sekali, jadi saya nggak kuat, nggak saya lanjutkan untuk berenang di dalam. Tapi kalau cuacanya panas sekali, otomatis itu air akan menguap hangat. Jadi saya nggak ngelanjutin. Nah, jadi kolam renang ini luasnya sangat luas sekali. Nah, ini orang-orang yang lagi ingin menunggu untuk masuk ke kolam renang ini. Karena ada 2 shift. Shift pertama itu pagi, dari jam berapa? Jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Dan batas orangnya itu sekitar 200 orang. Tidak boleh lebih. Nah, nanti dari jam 3 mereka buka lagi sampai sore. Gitu loh. Itu batas orangnya sekitar 200 orang. Pardon. Nah, itu cara pengontrolannya sesuai dengan protokol pemerintah setempat. Orang yang masuk harus digunakan, harus pakai ini. Tidak boleh tidak. Jadi harus pakai masker. Jadi protokolnya sesuai dengan yang pemerintah ajukan. Nah, di sekitar ini juga, ini taman yang luas ini, bisa kalian lihat, ada tempat untuk bermain futsal. Kalian pasti tahu futsal ada 2. Di sebelah sana juga futsal. Ini biasanya orang-orang di sekitar sini main yang bola tadi yang saya sebutkan. Itu sekitar sorean dikit mereka baru datang semuanya. Dan di samping saya ini ada Penis restoran, ada musik di bawahnya, ada teater di bawahnya. Jadi bisa digunakan atau bisa dilihat bila orang berkunjung ke Penis ini. Jadi di sini semuanya difasilitaskan. Dan di belakang saya ini fasilitas buat orang-orang olahraga. Tuh, buat olahraga. Jadi olahraga gratis di sini.
Semua bisa dilakukan, apa aja bisa dilakukan di sini dengan gratis. Pemerintah setempat menggratiskan orang-orang untuk beraktivitas. Nah, di sini juga ada meja badminton yang sudah didesain, sudah ibaratnya nggak bisa dicolong deh ya, sudah stay. Jadi itu meja badmintonnya, kamu tinggal bawa bednya untuk bermain tuh. Apa ya, badmintonnya untuk bermain. Kok badminton? Pingpong, maaf, pingpong. Main pingpong nih, kamu tinggal bawa tempat pingpongnya sama bolanya. Tempatnya udah disediakan di situ. Jadi semua yang di sini disfasilitaskan benar-benar untuk masyarakat, kembali ke masyarakat. Jadi masyarakat di sini juga gak sia-sia, mereka udah bayar pajak mahal, walaupun di belakang saya ini ada bioskop, mereka nonton kemari itu bayar. Dan sistem bioskop di sini, sistem bioskop di sini seperti saya punya yang namanya tiket bulanan. Tiket bulanan itu tiap bulan saya didebit di bank saya sekitar 21 atau 22 euro. Dan saya bisa menonton di yang tertulis MKD atau UGC. Itu keuntungan yang saya dapat sangat banyak sekali. Sehari saya kalau lagi ada waktu luang, saya bisa nonton 3 kali dalam sehari. Itu udah bosen karena dalam satu film kadang kan 2 jam. Ya kan, belum nonton lagi kelanjutannya. Itu pernah saya lakukan dalam sehari, saya nonton 3 film. Satu, saya kehilangan waktu untuk memasak di rumah. Jadi terlantar apa yang saya lakuin. Jadi saya kadang-kadang hanya berapa kali dalam seminggu saya lakukan untuk nonton. Pasti saya sempatin nonton 1-2 kali film. Dan ini kapal ini menunjang untuk orang yang ada di sini untuk berlayar ke bioskop yang ada di seberang sana. Itu pun gratis dan ada waktu-waktunya, ada jam-jamnya. Tapi kalau untuk film ya tidak gratis, bayar. Cuma yang difasilitasin pemerintah setempat sini itu memudahkan orang-orang untuk bisa melakukan atau melakukan yang mereka suka. Semuanya ada, walaupun itu ada yang bayar, ada yang gratis, ya kan? Nah, di belakang saya ini namanya Batu Kanurama. Ini digunakan untuk para turis dan beli tiketnya di sini. Yang ada ibu-ibu itu. Nanti visitnya dari ujung ke sana, rumah saya, nggak jadi rumah saya. Nanti balik ke sini melalui kanal ini yang dibuat pada tahun 1700-an sama Napoleon Bonaparte. Nah, di belakang saya itu ada digunakan orang untuk kafe, karena ada kafe di atas sana. Nah, kapal tersebut melalui kanal ini loh. Nah, panjang sana, mereka turun sampai airnya sangat sekali. Nanti kalau udah terbuka pintu gerbangnya dan kapal
kapal yang ingin melewatin jalan tersebut, dia pelan-pelan turun ke bawah. Begitu hebatnya Napoleon membuat merencanakan semua ini sebelum kita lahir ya. Hebat dia memang. Nah, saya kasih tahu ya. Jadi nanti kapal turis itu lewat dari sana, melewatin ini, menyeberangin lah yang ada di belakang saya, ya, sampai air Asak, baru kapal turis tersebut bisa lewat ke gorong-gorong. Kalian bisa lihat itu kan tunelnya. Itu namanya gorong-gorong. Dan itu gorong-gorongnya panjang sekali di dalam sana. Ada benda-benda peninggalan sejarah lainnya yang ditinggalkan Napoleon. Karena saya pernah mencobanya. Jadi saya tahu. Ya. Jadi itu sampainya ke Seine yang dekat Tour Eiffel. Ya memang harganya mahal sekali. Jadi sampai situ perjalanannya, ya. Dan di sini juga bisa kita lihat ada kafe yang sangat cantik sekali. Hari ini ditutup entah kenapa, mungkin ada jadwal-jadwalnya. Saya juga kurang tahu. Jadi pemandangannya sangat indah sekali bila kita ngapai di teras sebelah sana. Madame, bonjour, bon courage. Nah, jadi kalian bisa tahu itu, ya, sangat indah sekali. Nah, fasilitas lainnya yang ada di Paris 19 ini, seperti yang kalian lihat, di belakang saya itu berdiri menara seperti menara Pisa ya. Menara Pisa. Ya, tapi sekarang sudah dirubah fungsinya menjadi restoran. Jadi di sebelah sana ini kalau malam hari restoran sangat cantik, dan di belakang saya juga sudah difungsikan air mancurnya. Jadi menunjang, sangat cantik sekali. Yuk. Nah, ini juga di belakang saya restoran. Jadi bisa menghadap ke danau tersebut. Sangat cantik, romantis. Otomatis cantik dan romantis. Ya. Itu pasti. Jadi nggak sia-sia. Sebetulnya saya tinggal di sini juga nggak sia-sia karena fasilitas yang ada itu semuanya sangat menunjang. Ada restoran, ada sinema, ada batu bisa sewakan. Kadang saya bisa putar-putar keliling, cuci-cuci mata. Nah, itu restorannya yang di belakang. Cuci-cuci mata, dan cowok-cowok ganteng. Apa aja. Cuma itu kadang kesendirian, guys. Gak enak buat saya jalan-jalan sendiri. Ini saya akan tunjukkan sama kalian Paris Plus sebelah saya, Kidela Luar, yang difasilitasi dengan kolam berenang dan permainan lainnya. Dan mungkin di seberangnya Kidela Seine juga difasilitasi yang berbeda, otomatis berbeda, sangat berbeda. Di seberangnya seperti sama ada restoran yang digabungkan dengan
bioskop otomatis, bioskop digabungkan. Jadi ada MKD, itu nama perusahaan dari bioskop. Quai de la Loire, dan ini MKD Quai de la Seine. Jadi ada dua bioskop. Jadi kamu nggak akan boring-boring sekali untuk pergi ke bioskop. Disediakan restoran atau kafe, bisa santai-santai cantik di sepanjang jalan ini yang kita lalui. Jadi seperti yang saya bilang itu, kapalnya akan menunjang kalian untuk menyeberangi bioskop ini, ya. Jadi gratis, itu gratis, nggak bayar. Kasihan deh lo kalau bayar. Emangnya apa bayar-bayar? Dan satu hal lagi, di sini juga tersedia butik-butik pakaian, sepatu, kacamata, dan lain-lainnya. Dan di tempat ini kalian akan melihat di belakang saya ini ya, butik-butik, farmasi, atau restoran lainnya. Nah, itu butik ya. Jadi semua yang ada di sini sudah terpenuhi. Dari butik, supermarket. Kalau kita mau cari baju ada baju, sepatu ada sepatu, semuanya ada. Ditunjang fasilitasnya. Jadi kita nggak merasa aduh aku harus pergi ke sini. Nggak perlu. Itu ada semuanya. Ya. Di setiap jalan besar sana itu namanya Avenue Blanc. Di sebelah sana si Jean Jaurès. Itu pasti ada fasilitas-fasilitas publik untuk berbelanja. Dan bisa kita lihat di belakang saya, ini seperti di pantai, namanya Paris Plage. Ya. Jadi kita bisa bersantai, dikasih tempat duduknya, payungnya, serta pasir-pasir yang ada. Itu digunakan pasirnya. Ada di semua di sini. Dan satu lagi ini tempat bermain untuk yang tua dan muda. Biasa ya, tua dan muda ingin main permainan yang semacam apa ya, bola tapi pakai paintball ya namanya. Nah, ini digunakan, lihat ya, itu paintball, ada semua untuk anak-anak di sini. Jadi semua memang fasilitasnya ada, bukan nggak ada, ada semuanya. Jadi enak, kita bisa kita tinggal jalan aja deh, kalian tinggal dari memang dekat sini, iya kan? Nah, satu lagi yang seperti saya bilang, saya udah pernah mencoba dengan kapal kecil ini. Nah, bisa lihat ya, kapal kecil ini per jamnya sekitar 40 euro. 40 euro itu batonya, kapalnya yang kecil, yang mungkin bermuatan untuk 4 orang. Ya, yang bermuatan dengan 4 orang. Tapi kadang ada, kadang tidak. Jadi mereka kadang suka memanipulasi bila kapal yang kecil 40 tidak ada, adanya yang 50 atau sekian. Dan ini bisa kita lihat, ini permainan buat anak-anak kecil. Lihat, lihat kan, bisa kita lihat permainan seperti ada Tarzan,
terus ada jembatan bisa dilalui, dan itu mungkin bayar tiketnya nggak mahal sekali, tidak terlalu mahal sekali untuk permainan anak-anak. Jadi yang berkaitan dengan anak-anak semuanya ada di sini, ya. Semuanya dibuatkan di sini. Nah, itu tali-tali. Anak-anak sangat suka sekali tali-tali. Jadi mereka bisa bergelanyutan, mengganti talinya satu sama lain, bermain dengan teman-temannya. Ya. Nah, itu kapal kecil yang pernah saya sewa, pernah saya gunakan. Dan ini di belakang saya ini yang di skak-skak seperti ini untuk permainan yang tadi saya bilang, lempar bola. Bolanya ada berapa bola dilempar sama bola kecil dilempar. Bola kecilnya tersentuh dengan bola besar tersebut, berarti kamu menang. Ada juga permainan yang dari batok bertuliskan nomor-nomor 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Dan seperti ini dikasih blok-blok, tempat-tempat. Jadi dikasih blok-blok yang untuk bermain biar tidak terlalu jauh melempar dan tidak mengenai orang lain. Dan satu lagi, di sini kalau membuat sesuatu, event organizer selalu ditempatkan pos security. Ini pos security, pos keamanan. Jadi dikasih baju pelampung sama para pihak yang bekerja di sini. Lalu kalau memangnya ada kecelakaan, juga mereka menyediakan tempatnya di sini. Jadi semuanya sudah tersedia, terorganisasi dari pihak pemerintah. Nah, panjang jalan saya ini untuk orang-orang yang untuk berjemur, permainannya dari sana sudah ada. Terus kedepannya saya juga kurang tahu masih ada apa tidak untuk kelanjutannya. Yang video saya buat ini masih adakah permainan-permainan lain untuk anak-anak, karena baru hampir jam 2 siang. Nah, saya ini udah mutar hampir setengah jam lebih untuk memperlihatkan keadaan permainan-permainan dari Paris Plage. Paris Plage sudah saya jelaskan itu pantai buatan, ya. Nah, bisa kalian lihat ini tempat bermain juga buat anak-anak. Jadi belum dipersiapkan karena masih baru jam segini. Ramenya itu sekitar jam 4 ke atas rame. Jadi event organisernya benar-benar mereka buat semaksimal mungkin untuk menunjang keinginan anak-anak. Karena ini dilakukan memang untuk anak-anak yang tidak berlibur jauh dari negaranya. Apalagi di masa pandemik saat ini ya sangat-sangat tertutup sekali kemungkinan untuk bisa perpergian keluar dari Prancis, ya kan? Dan satu contoh lagi, ini bola air. Bola air ini kalau cuaca sangat panas sekali, yang bisa mencapai 40 derajat Celcius atau 35 ke atas,
Ini dinyalakan, itu ada tetesan air dan anak-anak kecil bermain di sini untuk membasahkan kepala mereka dan tubuh mereka. Ini keluar air. Jadi anak-anak suka sekali untuk bermain ini. Karena kalau saat panas di Prancis itu panasnya ngalah-ngalahin Jakarta. Jakarta suhu panas sekitar 29, di sini bisa hampir 40 derajat dan itu panasnya lengkap, nggak enak sekali. Bisa kita kehausan. Nah, kalau di sini ini Marina Beach-nya tertata di sini. Ini buat orang-orang yang tinggal di dalam kapal, tapi disediakan semua air, listrik, semuanya yang berhubungan untuk hajat hidup manusia yang tinggal di kapal ini disediakan sama seperti orang yang tinggal di apartemen. Jadi nggak ada bedanya. Ini Marina Beach-nya, Marina Bay-nya ya. Bisa ngomong deh, biar deh. Terlalu Inggris bener kan saya ngomong. Nah, bisa kalian lihat lagi yang tadi saya bilang, permainan yang menantang, yang menguji jali itu ada di belakang saya. Tuh, ada di belakang saya. Jadi dari sini, awalnya dari sini sampai ke sana. Nah, awalnya dari sini tuh. Anak-anak umur 10 sampai 12 tahun ke sini. Naik ke sana sampai ke sana. Hebat deh, top ya untuk anak-anak tersebut. Nyalinya hebat. Kalau Miss Oida badannya juga kurus juga, Miss Oida pasti coba. Miss Oida senang sekali tantangan. Coba-coba tantangan. Apa aja dilakuin sama Miss Oida. Nggak ada yang nggak dilakuin. Waktu saya terakhir tahun lalu saya ke Jogja, saya liburan, saya tantangan itu saya lakukan, ya kan? Jadi nggak ada yang tidak saya lakukan. Nah, sekarang kita akan menuju kembali. So, tadi keputus ada telepon. Jadi otomatis saya harus merespon. Dan bisa kalian lihat ini di belakang saya ini hotel dengan restorannya. Namanya Holiday Inn Express. Jadi buat kalian datang kemari tidak usah takut, pasti ada hotel penunjang yang memang dekat sekali tuh, namanya Holiday Inn Express. Jadi ini hotel untuk backpacker kalau nggak salah. Backpacker. Jadi yang Inggris punya kalau nggak salah. Ini hotel ini yang tidak jauh dari rumah saya ini, ya. Dan di dalam hotel ini saya belum pernah sih memasuki restoran hotel ini. Saya dengar ada musiknya, diskotiknya di dalam restoran ini, gitu loh. Dan di belakang saya itu ada gereja katedral cantik sekali, ya. Jadi sebetulnya daerah saya ini memang banyak pengunjung turisnya dari mancanegara atau turis lokal
yang ingin bertamasya, berkunjung ke daerah 19 ini. Sangat terkenal sekali Paris Kanal Saint-Martin, Paris. Nah, tepat saya berdiri ini namanya jembatan yang didirikan pada zaman Napoleon. Ini bisa ditaikkan, bisa diturunkan, bisa dikendalikan. Jadi di belakang saya itu pemandangannya, tempat sebelah kanan dan kiri itu Paris Place yang udah saya kelilingin, ya. Dan di belakang saya sana juga adalah orang-orang bisa menggunakan kapal kecil dan melaluinya atau menuju ke tempat-tempat yang mereka inginkan di sana. So guys, itulah sekulit informasi yang saya ingin bagikan ke kalian di daerah saya. Saya akan melanjutkan video ini karena rencananya ingin mau beli tiket kereta api menuju ke Amsterdam. Jadi saya tunggu kawan saya yang ingin membeli tiket tersebut. Karena dia tinggalnya jauh, jadi saya tungguin deh ya. Nah, ini universitas ini untuk anak-anak yang dari mancanegara manapun yang ingin belajar di Perancis. Jadi disediakan universitas ini, ya. Sampai nanti ya guys untuk ikutin video saya membeli tiket. Oke. So guys, tadi habis dari Plus, udah saya jelaskin Paris Plus keadaannya. Aku ingin ke Garunot untuk beli tiket kereta api dari Paris ke Amsterdam. Sebelum saya membelinya, saya ingin mencari informasi terlebih dahulu mengenai keadaan yang lagi gawat ini, ya. Jadi saya ini lagi menuju ke stasiun metro. Stasiun metro saya namanya Lumiere. Nah, aku udah masuk ke stasiun metro karena aku tiket itu €1,90. Kembaliannya 10 sentim ya. Yuk. Masukinnya. Nah, udah mau sampai Garunot. Jadi saya kasih tahu ini Garunot ya. Kita udah mau sampai. Oh, itu dia. Itu Saskianya. Kuku. Swadika. Inilah Saskia, teman aku. Ya, tadi itulah kita sudah beli tiketnya ke Amsterdam. Jadi nanti kita berdua nih, abang Nyonya Kaya, namanya Saskia. Ini mau kesanjung dulu tempat yang hancur-hancur semua. Baring gue mau videoin. Lihat baju. Udah lihat baju. Ini sih lewatnya kayaknya jangan pakai besar ya. Iya, emang deket. Dari sini ke sana. Ya udah, yuk semarin jalan yuk. Kacamata dia sama kayak Bunda. Tuh, kita mau nganterin Saskia beli baju.
Terus buat di Amsterdam. Wah, jadar. Mercedes. Inilah orang terkaya di Paris, namanya Saskia Mercedes. Gotik. Terus bikin bang. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya ya. Sudahlah. Jainuddin. Jainuddin. Gimana kok gue dibilang Jainuddin? Saya emangnya ini Kiai. Bisa deh nih. Sekarang kita jalan-jalan aja nih seputar. Bunda obligator makna sulabu kamu. Masa sih? Iya. Abang. Katanya pakai. 5 lo tiket. Ya udah deh, ngeri juga pakai ini deh. Yuk kita nyebrang yuk. Iyalah kan karena mau ke itu. Kita mau ke mana nih? Sama Ke Sandeni. sama internet sama. Tiket di situ sama internet sama. Tiket apa? Mang? Emang sama, makanya gue bilang kalau mau beli di Iya internet. yang beda di sana tadi. Karena dia SNCF punya, Ember. PJB punya. Ember. Nah, inilah sekitar daerah Gardu Nord. Kalau kalian ingin tahu Gardu Nord ini, Ini kedua. iyalah kesana Gardu. Magdalena ini, Magdalena. Nah ini kan udah Garduna tadi. Iya kita jangan ke sana, Hmm. ke kanan, daerah Dangerous. Serem ya. Yang India itu yang baju-baju India itu lihat wig dia bunyi. Kita gegerkan gitu berwarna-warni Ember. pakai wig kan ini. Apa tuh namanya LGBT? Apa tuh namanya? Yang LGBT. pesta LGBT itu apa namanya? Pinjam aja ada Uci kok di sana. Gay Uci pride. siapa? Cici. Cici di Swiss kan. Cici datang. Enggak yang warna-warni Dia kan pink. paspornya kan ini dari Belanda, paspor dia udah ganti warga negara. Oh, dia udah ganti warga negara Udah Belanda. lama. Ih, cucu. Cucuk dia mah. Pengen ganti warga negara. Makanya lu tuh ganti warga negara, lu rumah nggak ada di Indonesia. Ada bunda ya nona lu ada dua. Tapi kan bukan atas nama lu. bukan sih. Ya udah ngapain? Hidup mati kau di sini ngapain lagi? Loh, bener kan? Ngomongnya ini bener dekat hidup mati baju Ya, apa lagi? Wah, lah. Jadi tadi saya udah beli tuh tiket akhirnya ke Belanda. Nih, mau ke Belanda jalan-jalan hari Jumat ini weekend. Tekor. Ke sana dibeliin ya sama Nyonya besar. Di invite bener-bener. Nyonya besar ini paling baik sedunia sama saya. Biarlah saya jadi babunya, nggak apa-apa. Saya senang-senangkan aja, ya Allah. Duenya PS. Kalau kita jadi babu, nyonyanya ini orang kaya, ngikutin aja Enda. Hotel pula yang ada restoran. Gawat. Padahal buat desa juga ya judulnya. Di sini nih. Itu. Oh bukan di sana, bau bener tuh orang hitam. Wanginya. Bukan banyak orang pakai ini karena lebih dari Tuh sekolah yang tuh tempat kerjaan gue sekolah. Itu bangunan ya. putih. Harem lah. Gue berantem di situ. Males. Gak ada demen gue. Gue males berantem, gak demen ya sama responsabnya. Masa gue gak dibayarin ini duit gue waktu itu gue kerja capek-capek hasil kerja gue. Ya gue amuk lah. Nah ini loh kota lama yang ada di Paris, daerah Madeleine. Madeleine apa nih? Apa namanya? Gardules, Magenta. Aduh, nggak keluar dari kepala. Iya, ini Gardules. Itu Gardulesnya, makanya gue nggak panjang segini aja Sas. Biar kalau kenapa-napa gue seret gitu, insya Allah. Tuh. Jadi ini kita jalan kaki berdua nih menuju apa? Nah orang-orang ini nih kayak gini.
langsung gope itu. Yang sepeda juga kayak itu lebih Ambil. Udah pergi tuh. Nah, udah pergi. Di sini pokoknya hati-hati selagi kita lagi selfie ngenuin lagi kameraan misalnya gitu. Megangnya jangan terlalu jauh, panjangin. Segini aja udah cukup ya Sas ya. Ambil. Terus kanan kiri sembari jalan tuh hati-hati matanya orang-orang yang seperti agak dia. Sampai suaranya hilang. Setelah cuacanya hari ini panas bener enak ya. Enggak, malah hari besok yang Jumat panas banget. Besok Jumat ya. Panas. Si Alpi tahu, padahal gue nggak bilang mati gue mau ke Amsterdam. Masa? Dia tahu? Ya ajakin aja kalau tahu. Siapa kali yang mau ngasih tahu? Udah ajakin. Alpi kerja kalau nggak tugas sih. Nah, Sekarang itu udah sampai nih di Republik, Plus Republik ya kita di Plus Republik. Plus Republik ini biasa digunakan orang semua, reuni atau temuan bukan reuni, demo, gitu. demo atau spektak. Terus Masyarakat kebanyakan sini digunakan demo, mau menyuarakan turunin presiden, mau menyuarakan apa kek, semuanya di sini. Di pas itu dia tubuhnya di apa sih, di pas Republiknya. Dan ini besar sekali, selalu dijaga polisi Plus Republik ini. oh gitu ya. Nah, di sekitaran Plus Republik ini banyak juga KFC, McDonald, no sebelah sana, ya, McDonald, KFC, hotel-hotel bintang-bintang kelas lainnya, semuanya ada di sini. Jadi nggak usah takut kalau ke Plus Republik saat ada apa ya? Oh ya, waktu saat ada penembakan teroris di sini juga kejadiannya. Semuanya ada di sini. Nah, bisa kalian lihat tuh ininya, tugunya tuh Tugu Liberty. Dari sana belum jadi. Iya, dari sana lebih bagus ya. Tugu Liberty. Tugu Liberty ini melambangkan equality, liberté, equality, fraternité, yang artinya egal itu kesamaan hak buat setiap warganya. Liberté bisa berekspresi apa aja. Tuh lihat tubuhnya, lihat tubuhnya. Nah, di bawahnya singa. Bisa lihat singa kan? Nah, di belakang saya sana itu jalan. Ini kamu Duduk sini, Mak. yang atasnya itu Duduk sini, Mak. panas bunda. Ya, ntar cari berteduh. Sini dulu, sana kan banyak orang-orang. Enggak, kalau lu mah nggak apa-apa. Bukan, di sana kan banyak orang-orang jebret gitu loh maksud gue. Ntar gue kasih ganteng. Di belakang sana itu Saint-Deloise, ya, sentralnya. Jadi kalian bisa ke sana, sentralnya, Châtelet dan sebagainya itu sentral. Nah, di belakang sana itu daerah pusat perbelanjaan juga, Voltaire namanya. Iya, Voltaire di sana. Itu Wall Street Inggris. Yang ingin belajar bahasa Inggris ya bisa di sini. Di sini juga tempat hangout berkumpulnya anak-anak muda Paris yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, yang kece-kece. Mereka
suka main skateboard, sepeda dan lain-lainnya. Tuh, yang bisa kalian lihat di belakang saya sana. Banyak orang main skateboard, dikasih tempatnya, dan masih banyak lagi. Mereka melakukan banyak aktivitas yang ada di Paris, yang ada di Place Republik ini. Tempatnya sangat luas. Ini kalau lagi ada parade, semua jalan diblok. Semua jalan, semua diblok, dijagain polisi. Itu orang demonstrasi apa aja di sini bebas. Terus kalau buat parade, musik, biasanya tiap tahun di sini diadakan parade musik, gepret dan sebagainya. Karena situasi lagi pandemik, situasi lagi tidak memungkinkan, acara-acara tersebut ditiadakan, tidak ada sama sekali. Jadi di cancel, di anule. Jadi orang tidak bisa berekspresi kembali. Jadi ini namanya Place Republik. Dulu sebelum dibuka untuk kegiatan anak-anak muda sepertinya skateboard dan lain-lainnya, itu hanya pepohonan semua yang adem, rindang, nggak panas seperti saat ini. Sekarang panas sekali. Jadi dibiarkan ruang terbuka hijau benar-benar terbuka buat masyarakat. Dan kalian gak usah takut bila kalian pergi ke sini, semuanya ada fasilitasnya. Kegiatan-kegiatan apa aja tuh ada semuanya yang dilakukan di Republik ini, Place Republik. Kok sana, Mak? Biar nggak kemalasan, Mak. Mau ke sana. Biarin ada mandi gitu sana, Mak. Yuk kita ke sana dikit yuk, nyamperin itu, Mak. Hampirin orang main. Ada tempat duduk sana yuk, Mak. Ini video lama yang saya buat ini. Biarin kalian tahu semua kota Paris. Kota yang sangat indah. Sisi gelapnya juga ada di sini, di daerah sini Republik. Kalau malam, tapi kan saya nggak ngelakuin malam hari di sini. Saya siang aja, malam jarang saya ngelakuin malam-malam. Nah, bisa kita lihat tuh di belakang saya sana ada orang main skateboard. Lihat anak-anak muda. Itu dikasih fasilitas sama pemerintah sini untuk mereka. Nah, di situ ada diskotik, bagus sekali ya diskotiknya. Lo pernah kesini diskotik sini? Diskotiknya bagus bener, musik techno, tempatnya bagus. Jadi kayak kita masuk ke dalam, kayak ke dalam goa besar bener, tapi bukan untuk kayak orang yang bebas-bebas gitu. Oke. Tapi enak musiknya techno di situ, tuh daerah situ tuh yang saya tunjuk, nggak jauh. Sebetulnya ini Republik ini nggak jauh dari duduk sini dulu ah. Kafe mana? Itu Cafe Republik. Oh ya udah, itu yang seberangnya. Kita mau ngafe lagi. Cucia, bayarin lagi sama orang kaya. Wow, lalala, wow jador. Blendong Mak, cekok Mak. Bule. Kenapa banyak bule ya Mak ya? Iya, cakep ya turisnya itu. Lucu ya kalau badan itu. Kayak gue lah, sama. Bukan model.
Emang gue nggak model? Kalau kaki jumbo sudah. Tuh emang gue bukan model, malu rumpi kadangnya. Lu model ini Pampers. Kok teh rumpi deh. Bayi dong. Rumpi deh Saskia. Model Pampers. Ayo nyebrang. Nyebrang you Nggak ada di guys. sini mango. Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada dari kami. Kayaknya kita nyebrang ya. Ini butiknya Mahayu. Orange. Suka-sukanya Mahayu. Kameyu. Wah, la. Wah, jador. Ya udah guys, Kita jumpa itu lagi. aja perjalanan saya hari ini yang tadi saya sudah ceritakan buat kalian. Di depan rumah saya ada Paris Plage yang artinya pantai buatan, dan tadi saya ajak kalian untuk beli tiket kereta di Gardenot untuk pergi ke Amsterdam. Jadi tungguin video saya selanjutnya yang ke Amsterdam ya. Sekarang saya sama teman saya Saskia mau ngapain cantik. Oke ya guys, sini aja mah, takut kalau di jalan sini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan jangan lupa di subscribe. Sehat selalu buat kalian.